Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya seorang guru itu untuk merencanakan pembelajarannya, khususnya dalam pembelajaran sejarah. Mengapa penting untuk melakukan perencanaan pembelajaran sejarah? Karena hal tersebut untuk menyelaraskan antara kurikulum yang sedang berlaku dan juga standar yang ada. Selain itu, dengan menyusun perencanaan pembelajaran yang baik, maka tujuan pembelajaran pun akan tercapai dan juga lebih efektif. Kegiatan pembelajaran akan terstruktur dengan baik sehingga pembelajaran akan lebih mudah diterima oleh peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dan juga penilaian untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian kita juga bisa memasukkan teknologi dalam pembelajaran sejarah karena teknologi ini merupakan hal yang penting. Nah, kita juga bisa melakukan pengelolaan kelas yang maksimal dan juga perbaikan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Ada 4 fungsi penting dengan membuat perencanaan pembelajaran yang baik. Yang pertama, kita akan mendapatkan arahan baik bagi guru dan juga siswa dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, akan ada keselarasan, di mana keselarasan ini akan sesuai antara tujuan pembelajaran dan juga standar kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, pembelajaran pun akan lebih efektif karena waktunya akan teralokasikan dengan baik. Dan yang keempat yaitu variasi, di mana pembelajaran itu akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan juga keadaan lingkungan sekolah. Untuk menentukan tujuan pembelajaran sejarah, maka kita harus mengetahui standar kurikulum sejarah yang berlaku secara nasional maupun secara regional. Nah, hal ini sangat penting untuk menentukan tujuan pembelajaran seperti apa yang akan dicapai. Sebagai contoh, apabila kita ingin menerapkan bagaimana berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah, maka kita bisa merancang perencanaan pembelajaran sejarah yang mengarahkan peserta didik itu lebih kepada berpikir kritis. Ketika seorang guru akan menyusun tujuan pembelajaran yang efektif, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan. Yang pertama, dapat menggunakan kriteria SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu. Yang kedua, menyelaraskan tujuan pembelajaran dengan tujuan kurikulum. Hal ini sangat penting karena ketika kita sudah merancang suatu tujuan pembelajaran, maka kita juga harus menyusun bagaimana penilaian yang akan dilakukan. Karena melalui penilaian pembelajaran, maka kita akan melihat sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, apabila kita ingin peserta didik menganalisis penyebab dan dampak Perang Dunia I, kita dapat memberikan tes dengan membuat garis waktu dan peserta didik tersebut dapat mempresentasikannya di depan kelas. Maka kita akan melihat apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah dapat tercapai oleh peserta didik atau belum. Ketika melakukan suatu pembelajaran yang telah didasarkan oleh perencanaan pembelajaran, maka yang pertama yaitu kita dapat melakukan pendahuluan. Nah, di sini merupakan awal mula dari suatu proses pembelajaran. Yang kedua, kita dapat menyajikan materi yang relevan yang telah kita susun sebelumnya. Kemudian kita dapat melakukan kegiatan di mana kita bisa mengimplementasikan metode atau model yang telah kita pilih yang telah disesuaikan dengan materi pembelajaran sejarah dan juga karakteristik peserta didik. Dan yang keempat ialah penutup, di mana guru dan juga peserta didik bersama-sama membuat ulasan dan juga ringkasan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Di dalam pembelajaran sejarah juga harus diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kita dapat mengimplementasikannya ke dalam 3 hal. Yang pertama, sebagai guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan berbagai gaya belajar. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru juga dapat menangani berbagai tingkat kemampuan melalui penugasan yang berjenjang. Karena kita tahu bahwa kognitif setiap peserta didik itu kan berbeda-beda. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, guru
Guru itu tidak menyamaratakan kesulitan soal ataupun memberikan penugasan yang dianggap mudah untuk sebagian peserta didik dan dianggap sulit untuk sebagian peserta didik. Dan yang ketiga, dapat menggabungkan praktik pengajaran inklusif. Ketika guru telah membuat tujuan pembelajaran, maka guru juga harus memiliki penilaian yang sesuai, agar guru juga dapat menilai apakah tujuan pembelajarannya telah tercapai atau belum. Untuk penilaian sendiri dapat dilakukan dengan penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Ketika membuat tes, guru harus mengingat bahwa tujuan tes ini untuk melihat dan mengukur apakah tujuan pembelajaran tersebut telah tercapai atau tidak. Jadi ketika membuat penilaian itu harus sudah diarahkan kepada penilaian dari tujuan pembelajaran sejarah. Penilaian juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif baik bagi guru dan juga peserta didik, sehingga pembelajaran akan lebih baik lagi ke depannya. Pembelajaran yang baik juga harus terintegrasi dengan teknologi. Hal ini sangat penting khususnya untuk pembelajaran sejarah. Karena dalam pembelajaran sejarah ini kita mempelajari masa lampau di mana itu sangat abstrak. Sehingga melalui teknologi peserta didik dapat merasakan kekonkretan dari pembelajaran sejarah tersebut. Dan peserta didik pun dapat terdorong untuk terlibat dalam teknologi. Sebagai contoh, dengan penggunaan peta sejarah interaktif yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran sejarah. Ketika tujuan pembelajaran telah dirancang, kemudian penilaian telah dilakukan, dan teknologi telah diterapkan, maka guru juga penting untuk melakukan refleksi pembelajaran dan juga mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Nah, hal ini sangat penting untuk melihat apakah peserta didik tersebut telah mendapatkan makna dari pembelajaran sejarah. Dan juga sebagai pengembangan profesionalitas guru untuk terus memajukan pendidikan. Sebagai seorang guru juga penting memiliki kemampuan dalam manajemen kelas, seperti mengelola diskusi dan debat kelompok, kemudian memastikan keterlibatan melalui strategi pembelajaran yang aktif, dan menetapkan norma-norma dan ekspektasi di dalam kelas. Sebagai contoh, guru dapat memberikan instruksi dan juga mengelola debat sejarah terkait dengan topik-topik yang kontroversial. Topik-topik yang kontroversial ini dalam pembelajaran sejarah sangat penting karena peserta didik dapat memberikan pandangannya disertai dengan sumber-sumber yang relevan. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran itu sangat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dan juga selaras dengan kurikulum. Selain itu, peserta didik dapat terlibat aktif dalam pemanfaatan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.